Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Ridho Negara. Oke, di video kali ini saya sama Bro Padil dan Bro Robi mau OTW ke Pantai Baru yang ada di Pelabuhan Ratu, masih di daerah Sukabumi ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, yang belum pernah ke pantai ini, siapa tahu setelah menonton video ini teman-teman bisa bisa berkunjung ya ke lokasinya langsung gitu. Jadi pantai ini tuh ada di daerah Pelabuhan Ratu, nama pantainya Pantai Cikembang ya. Jadi pantai ini tuh bisa dilihat dengan indah di atas Puncak Habibie. Jadi kalau teman-teman pernah ke Puncak Habibie terus di bawahnya lihat pantai, nah itu dia, itu namanya Pantai Cikembang yang bakalan kita kesana sekarang gitu ya. Kita kita kunjungi seperti itu teman-teman ya. Oke, dan sebelumnya gimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dijauhkan dari hal-hal yang negatif ya teman-teman. Dan di video ini saya mau menginfokan juga bahwa channel ini yang asalnya itu namanya itu DC496, mungkin mulai hari ini, dimulai dari video ini saya bakalan ganti nama channel ya. Yang asalnya DC496 menjadi nama saya, yaitu namanya Ridho Negara ya. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe juga, dan yang udah subscribe silahkan di share ke teman-temannya, di komen juga kalau ada kekurangan ya. Kalau teman-teman suka sama video ini, di like juga, dan jangan lupa dinyalain loncengnya ya. Semoga channel ini bisa bermanfaat seperti itu ya teman-teman. Oke, mari kita lihat perjalanannya seperti apa dan kita nikmati bareng teman-teman ya. Oke, let's go teman-teman. Baik teman-teman, dan saya sekarang sama Bro Padil dan Bro Robi udah sampai di daerah Warung Kiara ya teman-teman ya. Jadi di sebelah kiri saya ini itu ada Arum Jeram, tempat wisata juga ya. Mungkin di next video kita bisa explore juga ya tempat wisatanya seperti apa. Doain saja semoga saya ada rezekinya terus ya teman-teman ya, biar kontennya lancar gitu. Mohon maaf nih kalau ada logat-logat Sundanya ya, karena saya itu dari Sunda. Aslinya itu dari Sukabumi, lahir Sukabumi. Pokoknya made in Sunda original seperti itu. Dan ini Bro Padil dibonceng sama Bro Robi ya teman-teman di depan. Jadi kita ini sekarang acaranya riding nyantai aja, nggak dikejar-kejar waktu harus nyampe jam sekian enggak. Yang penting kita itu sekarang niatnya mau menikmati perjalanan, di jalannya tidak ada kendala, lancar, selamat sampai tujuan, dan sampai rumah, sampai balik lagi tidak ada kendala apa-apa ya, seperti itu. Jadi badan fresh lagi, sudah healing, pikiran udah tenang, tidak ada masalah apa-apa ya. Jangan sampai ngebut ya, kejar waktu, ada apa-apa di jalan amit-amit ya. Jadi pulang pulang healing gitu ya, pulang jalan-jalan itu ada masalah, itu nggak enak banget ya teman-teman, seperti itu. Jadi saya harap buat teman-teman yang suka motoran itu jangan terlalu ngebut, santai saja. Yang penting mah sampai tujuan dengan selamat ya, pulang lagi ke rumah dengan selamat ya, karena ingat ada keluarga yang menanti kita di rumah seperti itu.
Oke baik teman-teman, dan akhirnya kita sampai juga di daerah Pelabuhan Ratu. Ini di daerah alun-alun ya, alun-alun Pelabuhan Ratu menuju Kongsi atau pasar ya, dermaga. Jadi kalau teman-teman habis dari pantai Pelabuhan Ratu itu bisa bisa beli oleh-oleh ya. Di sini tuh banyak oleh-oleh, ada ciri khas pantai pasti ikan ya, ikan laut, ada bakso juga. Di sini ada bakso ikan. Dulu saya sering beli itu bakso sabar apa bakso subur ya, pokoknya itu bakso ikan ya. Lokasinya itu ada di dalam pasar gitu. Itu enak banget baksonya. Jadi buat teman-teman yang belum pernah nyobain baksonya, silahkan nanti kalau ke daerah pantai sini, ke daerah Pelabuhan Ratu, silahkan teman-teman berkunjung ke pasarnya ya. Cari rukonya. Itu kalau dari parkiran kelihatan kok. Ada bannernya bakso sabar apa bakso subur gitu ya. Itu mantap banget pokoknya, teman-teman. Oke, lanjut lagi ya teman-teman, dan seperti ini kondisi Pelabuhan Ratu di depan Kongsi, di depan dermaga. Jadi ini tuh kita kemarin berangkat itu tanggal 29 H-2 tahun baru. Jadi sekalian survei apakah udah rame atau belum, dan ternyata masih ini ya, masih masih nggak terlalu padat gitu, masih masih longsong gitu ya, longsong atau apa sih ya. Pokoknya masih normal lah ya segini mah. Aduh, ini agak belibet nggak apa-apa, kita sambil bercanda aja ya teman-teman. Yang penting mah sopan santun ya. Nah, ini jalanannya agak-agak menikung gitu. Tapi untuk penjagaan kayak polisi di hari ini tuh kemarin tanggal 29 itu udah ada teman-teman ya. Seperti di depan ini nih. Nanti sebentar lagi di pertigaan itu saya ketemu sama Bapak polisi tercinta ya, yang sedang mengatur arus lalu lintas agar tidak macet. Nah, ini di pertigaan ini ya. Ini saya nyoba untuk jalan duluan karena kebetulan saya ini kebelet gitu ya. Jadi mau nyari Alfa atau Indo dulu ini teman-teman ya. Jadi Bro Padil dan Bro Robi itu ada di belakang. Seperti itu. Teman-teman ada yang belum pernah kesini nggak? Cobain, kalau yang belum pernah kesini cobain ya. Sesekali main ke daerah Sukabumi gitu. Kalau yang mau agak jauhan bisa tuh ke daerah Ujung Genteng, pantai Ujung Genteng, Minajaya atau Ciletuh gitu ya. Kalau ini sekarang kita lagi ada di daerah Citepus teman-teman ya. Daerah Citepus. Dan ya alhamdulillah nggak terlalu macet ini. Masih ini aja, masih normal kalau segini mah ya, kayak hari-hari biasa aja. Padahal ini tuh kemarin H-2 tahun baru tanggal 29 Desember. Tapi pengunjung yang pakai mobil dogong, kalau di sini ya, kalau saya bilang itu mobil dogong ya, mobil losbak gitu tuh. Jadi barengan gitu sama keluarga atau sama tetangga. Udah mulai ada sih pengunjung yang pakai mobil-mobil losbak seperti itu. Berarti itu tandanya mau menuju hari-hari atau waktu-waktu liburan gitu. Biasanya hari raya, tahun baru itu suka banyak pengunjung yang pakai mobil-mobil seperti itu teman-teman. Apalagi waktu itu beberapa tahun ke belakang pas tahun baru itu saya pernah tuh sampai kejebak macet. Itu lama banget nyampainya, yang biasanya itu dari rumah sampai sini itu kurang lebih 1,5 jam atau 2 jam, 4 jam kagak nyampe waktu itu karena macetnya luar biasa. Dan ini ada kejadian agak-agak sedikit lucu atau gimana ya, saya bilang lucu aja ya teman-teman ya. Nah, ini saya nyalip motor yang barusan kan ya.
Dan ternyata di sini dia nyalip lagi, kirain saya tuh mau lurus, ternyata langsung belok kanan ya masuk gang. Dan itu jujur aja saya kaget, karena ya mungkin membahayakan juga ya teman-teman. Seandainya saya ngambil kanan, dia langsung belok, ya mungkin kesenggol, bisa jatuh gitu ya, bisa jadi insiden ya. Ya malum saja, istilahnya akasi gitu, anak kampung situ gitu atau anak kampung sini, nggak apa-apa teman-teman, jangan baper ya, namanya juga di jalan. Kita harus banyak-banyak apa ya, banyak-banyak toleransi, banyak-banyak mengerti aja lah ya. Mungkin dia lagi nggak enak pikiran atau ada masalah gitu, makanya agak-agak sedikit barbar. Oke baik teman-teman, lanjut lagi. Dan ini sebelah kiri saya itu pintu Samudra Beach Hotel. Nah ini SBH ya teman-teman. Dulu itu di sini tuh suka banyak monyet yang bergelantungan, karena barusan itu sebelum SBH itu disebutnya pasar monyet teman-teman ya, daerahnya itu. Tapi kemarin pas saya kesini udah kagak ada nih monyet-monyetnya, kagak tahu kemana. Mungkin mereka lagi healing kali ya. Mereka juga pengen liburan kali. Nggak bercanda teman-teman, itu ada mungkin lagi di sebelah atas saja gitu ya. Kebetulan tidak menampakkan gitu wujudnya. Jadi Samudra Beach Hotel itu dulu pernah ada di film apa ya? Di film Susana atau apa gitu, atau si Dono gitu ya. Nah ini kita menuju gitu maksudnya ya, arah menuju Pantai Karanghau teman-teman ya. Jalanannya alhamdulillah tidak macet ya. Nah ini kemarin ke villa ini nih sebelah kiri barusan sama Bro Denias waktu itu survei lokasi buat acara family gathering ya, buat tempat kerjanya Bro Denias waktu itu. Ada di video sebelumnya, ada saya upload juga. Nah ini kalau Bro Fadia sama Bro Robi, dia itu kemarin itu sempat mau ikut ke Ciletuh, tapi ada ada kesibukan lain, makanya mereka nggak ikut. Makanya saya kemarin pas ke Ciletuh sama ke Pantai Taman Pandan itu sendirian saja teman-teman ya. Niatnya mau sama mereka juga, jadi bertiga niatnya tuh, cuman mereka ada kesibukan, jadi mau nggak mau saya sendirian aja teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang nonton di daerah buat viewer yang daerah Sukabumi, kalau misalnya mau jalan bareng gitu ya, kagak ada temen gitu, gabut sendirian, boleh kontak saja ya, boleh di kontak di IG saya itu Ridho, pakai H ya, Ridho-nya ya, Ridho titik negara 496, itu Instagram saya ya. Dan untuk TikToknya itu Ridho Negara 496, di belakangnya ada 496 ya. Tapi kalau untuk TikTok itu tidak pakai titik ya, disambung aja Ridho Negara, seperti itu teman-teman. Oke lanjut lagi teman-teman, gaspol.
Baik teman-teman, dan akhirnya ini kita sudah sampai Karanghau ya. Sebelah kiri ini tuh Karanghau teman-teman ya. Jadi ini itu pantai yang istilahnya menjadi ikonik di pantai Pelabuhan Ratu ya, Karanghau itu. Ini biasanya di sini padat banget pengunjung ya. Kalau misalnya tahun baru nih mungkin kemarin pas tahun baru itu padat ya. Kebetulan saya ini ngambilnya tanggal 29 jadi nggak terlalu, tapi udah mulai banyak kendaraan dari luar kota ya barusan ya. Saya barusan lewat, saya lihat plat nomornya ada plat nomor plat D, letter B, berarti itu tandanya dari luar kota ya mungkin sebagian ya. Tapi untuk di jalanannya ini alhamdulillah masih terpantau lancar ya teman-teman, nggak macet sedikit pun, alhamdulillah banget. Aduh ini kemarin itu ada sedikit cerita juga nih teman-teman ya. Pas sebelum mau kesini tuh kita sempet ini dulu apa namanya tuh kayak bukan debat sih, tapi ngobrol-ngobrol sedikit. Kira-kira kemana ya gitu pantai yang ada di Pelabuhan Ratu tapi yang belum terlalu banyak di apa namanya dikunjungi sama wisatawan gitu ya. Nah jadi akhirnya kita putusin tanpa ada paksaan dari siapapun untuk ke pantai Cikembang ini. Ya udah kita cobain yuk gitu, karena kemarin dilihat dari sosmed itu ya ini baru dibuka teman-teman. Jadi saya lihat kalau di sosmed itu jalanannya itu masih tanah ya. Dan ternyata pas kemarin kesini juga ya seperti itu, masih dalam tahap pembangunan ya. Ini kalau agak-agak belibet mohon maaf ya teman-teman ya. Aduh, karena public speakingnya masih belajar gitu. Jadi masih ada ini kagok kalau kata orang Sunda tema ya, jadi campur aduk sama Sundanya gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, bahasa Sunda kan itu nggak jadi masalah ya. Kita di bahasanya dihijiin pun ya nggak dosa juga ya teman-teman ya, dan nggak jadi masalah juga. Tapi ya mohon maaf kalau yang kurang mengerti bahasa Sunda ya, kalau saya agak ngomong sedikit ada Sundanya mohon maaf ya. Mungkin insya Allah kedepannya sedikit-sedikit kita belajar ya untuk public speaking yang baik dan benar. Oke, ini barusan lewat Pasar Cisolok teman-teman ya. Jalanannya itu kalau kesini agak sedikit mengecil gitu ya, jadi agak sedikit sempit gitu ya, kayak barusan di jembatan itu. Tapi jalanannya bagus sih, bagus, nggak jelek juga. Tapi kalau ada bolong-bolong dikit ya wajar. Seperti inilah jalanan, kondisi jalannya. Dan ini itu jalan pantai selatan ya. Jalur bukan pantai selatan, jalur jalur pantai selatan atau jalur lintas selatan gitu ya. Jadi ini tuh bisa tembus ke Sawarna, ke Banten kesananya ya. Jalur selatan kan. Siapa tahu teman-teman mau touring 360 gitu ya, yang dari Bogor atau dari Tangerang muter dari Sukabumi ke Sawarna ke Banten nyampe lagi ke Tangerang gitu ya. Kasih judul touring 360 gitu, mutar memuter-muter gitu ya. Boleh-boleh saja ya teman-teman, tidak jadi masalah. Dan next juga kalau kita udah habis ini lokasi yang ada di Sukabumi, mungkin kalau ada rezekinya nanti kita juga bakalan ke luar kota juga ya. Dan itu harus itu target tahun 2024 ini. Mungkin target pertama itu saya pengen ke Sumatera lagi ya. Gak jauh-jauh, yang penting mah nginjak tanah Sumatera gitu ya, meskipun kagak ke 0 km ya minimal ke Lampung dulu gitu ya, nyebrang gitu. Kemarin pas bulan Juli ke sana saya belum bikin channel YouTube gitu. Waktu itu saya ke Kerui lewat Bukit Barisan. Widih, itu jalanannya mantep, enak tenan pokoknya. Tapi hati-hati, ternyata di Bukit Barisan itu beda
sama di daerah Sukabumi. Beda jauh teman-teman ya. Maksudnya dalam artian beda jauhnya itu bukan jalanannya jelek atau kriminalnya yang tinggi, tidak. Di sana aman-aman saja ya teman-teman. Jalanannya bagus juga, sama seperti di sini, lebar juga. Cuman yang dikhawatirkan itu ketika kita masuk Bukit Barisan, itu di sana masih banyak hewan-hewan teman-teman, kayak kera gitu ya, kayak monyet gitu, banyak di sana teman-teman ya. Pada di tengah jalan gitu, kita lewat pakai motor aja mereka tidak ke pinggir gitu, nggak minggir gitu loh, nyantai aja pada makan gitu di tengah jalan. Jadi seandainya kita lagi kencang gitu ya, tiba-tiba abis tikungan disuguhkan kera yang lagi santuy tengah jalan, sama kita ketabrak, udah sama aja rasanya, kita kayak nabrak orang kan. Kera kan kayak anak kecil ya, postur tubuhnya itu. Yang repot ya kita juga gitu, apalagi kayak kemarin saya dari Sukabumi gitu sendirian ke sana. Itu pun meskipun di sana ditemenin, tapi seenggaknya dari Sukabuminya sendiri kan. Kalau ada apa-apa mungkin jauh juga ya ngurus-ngurusnya. Mending kalau motor masih bisa dipakai, ini kalau udah nggak bisa ribet juga ya, harus nyewa mobil lah, ini itulah. Waduh, mending badan kagak kenapa-napa, ini badan udah ringsek amit-amit lah ya. Jadi pokoknya tetap hati-hati pokoknya ya buat teman-teman yang suka keluar kota gitu. Itu kemarin ini kita jadi bercerita pas ke Lampung ya, padahal ini kita tujuan ke Pantai Pelabuhan Ratu, tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman, ini mengisi aja gitu ya, daripada teman-teman suntuk lihat jalan sama musik doang, sekalian aja dengerin curhatan saya ya teman-teman. Nah, dan ini juga ada kejadian yang lucu-lucu gitu ya. Jadi kan Bro Robi itu bawa kamera ceritanya ya. Punya usut ternyata ya, si kameranya itu cuman dibawa kameranya doang sama lensanya, memorinya tidak dibawa. So tidak bisa dipakai ya teman-teman ya. Tidak bisa dipakai teman-teman. Dan ini kita nyari konter di daerah desa apa ini, Pasar Baru atau apa gitu, di masih sebelum lokasi ini ya. Bro Padi sama Bro Robi itu barusan ke konter dan ternyata tidak ada. Dan ya mau nggak mau kameranya cuma jadi beban di jalan aja gitu, disoren-soren di tas, kagak digunain gitu, kagak ada gunanya karena nggak ada kamera, kagak ada memori gitu loh. Bukannya kita nggak mau make gitu ya, mau nggak mau kita terimain saja, jangan disesali ya. Ini tuh daerah Cimaja kalau nggak salah teman-teman ya. Nah, sebelah kiri ini tuh kayak lapangan, mungkin bisa dipakai main bola juga ya, karena barusan ada gawang juga ya. Oke teman-teman, dilanjut lagi ya, kita nikmati perjalanannya lagi, nanti kita curhat-curhat lagi ya. Oke, let's go. Oke baik teman-teman, dan akhirnya kita sampai ke bukan pintu masuk atau apa ya, mungkin nanti ini bakalan jadi pintu masuk ya, jalan-jalan masuk gitu ya. Tapi ini kondisi jalannya masih seperti ini teman-teman ya, bisa dilihat masih kayak kerikil-kerikil ya, kerikil tajam menghadang gitu. Itu lagu Iwan Fals ya teman-teman. Nah ini bisa dibayangkan mungkin kalau hujan agak sedikit licin karena masih kerikil dan tanah gitu ya. Nah jadi di atas sono itu Puncak Habibie teman-teman ya.
Ini pantai yang biasanya kita lihat ketika kita ada di Puncak Habibie, teman-teman ya. Dan sekarang kita bakalan injek gitu pantainya langsung gitu ya. Jadi masuknya itu sebelum Puncak Habibie, teman-teman, ke yang barusan itu. Dan kesininya udah mulai kayak di semen ya, semen apa? Bukan cor ya ini ya, kayak semen gitu. Tapi nggak terlalu panjang gitu. Mungkin ini kalau udah selesai pantainya, ini bisa indah teman-teman. Karena di sini ombaknya tenang banget. Nah ini udah mulai dicor sebagian, ya teman-teman ya. Baru setengah aja ini. Ini bisa dilihat sebelah kiri, ini pantainya tenang. Itu kalau misalnya anak-anak kesini, asal jangan agak tengah ya. Kalau agak tengah mungkin di sini dalam gitu ya, karena banyak perahu gitu. Berarti itu tandanya ya agak dalam gitu ya, makanya bisa ada perahu juga ya. Ini kemarin pas saya kesini itu ada pengunjung tapi nggak terlalu banyak gitu, bahkan cuman ada 3 motor atau 4 motor gitu ya teman-teman. Nah seperti kayak ini tuh sebelah kiri itu pengunjung 2 motor gitu ya, yang barusan gitu ya. Nah ini saya nyoba coba lanjut dan ya udah kita ngambil lokasi yang di sini aja. Ternyata mungkin nanti ini bakalan jadi kayak buat tempat istirahat buat foto-foto gitu ya. Nah akhirnya kita sampai teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menemani perjalanan gitu. Bye-bye ya. Kotor nih belum dicuci. Sehat-sehat pokoknya ya. Kalau dibawa kemana-mana jangan rewel. Ngikut aja ya. Tenang, dirawat dengan baik. Dah teman-teman, kita nyantai dulu. Kurang maes dia. Jadi guys, barusan tuh ke counter nyari barang kagak ada, jadi kayaknya kagak bisa kepake nih ya kameranya ya. Mau nggak mau gagal guys, tapi nggak terlalu gagal ya. Oke, saya rehat dulu, nanti lanjut lagi. Bye bye. Tat nih guys, mencatat pemasukan pengeluaran omset. Wah, kumaha well? Aman. Rob, aman Rob. Aman. Kalian mau lihat nih, saya spill ya. Nih kita spill guys. Pantainya guys, kita spill. Buset dah panas guys, kagak pakai sepatu ini. Nih, ya teman-teman, no lihat. Ini pantai Cimbang, banyak perahu-perahu nelayan ya. Lihat, banyak perahu-perahu nelayan dan di atas itu adalah Puncak Habibie teman-teman. Nah, kalau dari arah Pelabuhan Ratu lewat jalan sebelah sono. Ya, jalannya itu baru dicor, sebagian dicor, sebagian masih tanah, tapi aman. Terkecuali mungkin kalau hujan ya agak-agak becek kalau tanah ya. Dan inilah kondisi pantainya ya teman-teman ya. Banyak warung-warung, jangan khawatir kalau teman-teman mau ngopi, mau makan ada, ikan bakar dan lain-lain dan teman-temannya ada. Itu Puncak Habibie ada di atas ya. Jadi kalau kalian berada di Puncak Habibie, terus kalian lihat pantai dan bertanya pantai apa sih itu yang dilihat dari Puncak Habibie? Tara, ini pantainya ya. Ini nih yang membentuk kayak teluk gitu, yang dilihat dari atas Puncak Habibie itu ini. Mungkin kalau teman-teman nanyain gimana sih view dari Puncak Habibie, teman-teman bisa lihat video yang judulnya Sawarna Beach. Karena pas saya ke Sawarna, saya pertama nge-shoot itu di Puncak Habibie teman-teman ya, di pembukaan. Teman-teman bisa lihat view dari atasnya tuh seperti apa sih pantai ini tuh, ada di video sebelumnya ya. Oke. Dan kesini tuh akses jalannya bagus, tidak terlalu jelek. Dari pantai Karanghau itu kurang lebih 15 menit, nggak terlalu jauh. Di sini ada balai-balai ya, balai-balai banyak, ada warung, ada tukang dagang ya pastinya kalau ada warung.
Di sini tempatnya belum terlalu rame, jadi cocok buat yang pengen ketenangan teman-teman ya. Dan oh iya, di sini ternyata tidak dipungut biaya teman-teman. Jadi pas barusan masuk nggak ada yang istilahnya kayak bayar tiket atau apa gitu, nggak ada. Parkir pun kagak tahu nih, soalnya kagak ada yang nunggu. Oke, ini kita mau makan dulu. Tadi udah pesen makan, jadi nanti kalau ada momen-momen lagi kita shoot lagi. Oke, thank you. Oke baik teman-teman, dan tadi setelah makan dan kita nyantai-nyantai dan saya tadi sempet bobo siang tidur ya teman-teman ya, sempet tidur dulu sebentar, rehat istirahat gitu ya. Dan setelah itu kita putuskan untuk pulang saja karena cuaca sudah mendung, agar di jalan tidak kehujanan, makanya kita putuskan untuk pulang ya teman-teman. Oke, mungkin segitu aja perjalanannya, dan mungkin mohon maaf kalau masih banyak kurangnya gitu ya. Ya harap dimaklum. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita makin lebih baik ya. Sedikit demi sedikit kita perbaiki apa yang menjadi kurangnya ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton. Mudah-mudahan videonya bermanfaat dan see you next video. Oke teman-teman, bye bye.